Selamat bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba membagi pengalaman, yaitu dalam membuat sebuah kertas kerja dengan menggunakan perintah VLOOKUP seperti yang tertulis di sini. Nah, bagaimana bentuk perintahnya? Pertama, kita lihat dulu bagaimana bentuk dari perintah VLOOKUP ini. Karena saya pakai spreadsheet dari Google, saya juga membaca help dari Google. Oke. Perintah ini adalah untuk pencarian vertikal. Menelusuri kunci secara menurun pada kolom pertama rentang dan mengembalikan nilai dari sel yang ditentukan dalam baris yang ditemukan. Nah, contoh penggunaannya ini. Kemudian bentuk perintahnya seperti apa? Ini, VLOOKUP search key, koma, titik koma, kemudian rank, koma, kemudian index, koma, ini ID sort, ini opsional, boleh diberi, boleh tidak. Nanti kita akan lihat bagaimana bentuk pemakaiannya. Nah, search key itu adalah nilai yang akan ditelusuri atau nilai yang akan dicari. Ya, itu terserah, tergantung kepada kita apa yang akan dicari. Rank adalah rentang yang akan dipertimbangkan untuk penelusuran. Kolom pertama pada rentang yang ditelusuri, kolom pertama rentang yang akan ditelusuri, kolom pertama pada rentang ditelusuri untuk kunci yang ditentukan. Jadi kolom pertama yang akan ditelusuri itu adalah merupakan kunci yang akan kita cari. Nanti kita lihat bagaimana. Kemudian indeks kolom dari nilai yang akan ditampilkan. Tempat kolom pertama pada rentang diberi nilai 1. Nah, ini juga nanti kita lihat. Jika indeks tidak berada di antara 1 dan jumlah kolom pada rentang, value yang akan ditampilkan. Kemudian yang ketiga, sort ini, disortir. Defaultnya bernilai true, artinya bahwa yang akan kita cari itu disortir. Nah, maksud disortir ini adalah bahwa dalam kolom itu tidak ada nilainya yang ganda, tidak ada yang double. Jadi dalam kolom itu semua nilainya unik, tidak ada satupun yang ganda. Nah, disortir menurut Google adalah menunjukkan apakah kolom yang akan ditelusuri atau kolom pertama pada rentang yang ditentukan disortir. Pada umumnya nilai ini akan disetel ke false. Sebaiknya tetapkan disortirnya ke false. Jika ditetapkan ke false, kecocokan yang sama persis akan ditampilkan. Jika ada beberapa nilai yang cocok, isi sel yang bersesuaian dengan nilai pertama yang ditemukan akan ditampilkan dan tanda NA akan ditampilkan jika tidak ada nilai yang ditemukan. Jika disortir bernilai true atau dihilangkan karena dia opsional tadi, jadi bisa tidak ditulis. Kalau nilainya true, tidak usah saja ditulis. Jika itu diberi nilai true, kecocokan terdekat akan ditampilkan. Jika semua nilai di kolom penelusuran lebih besar daripada kunci penelusuran
akan ditampilkan. Nah, ini ada beberapa catatan tentang disortir ini. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Jika disortir ditetapkan ke true atau dihilangkan dan kolom pertama rentang tidak dalam urutan yang disortir, nilai yang salah mungkin ditampilkan. Jika VLOOKUP sepertinya tidak memberikan hasil yang benar, pastikan argumen terakhir ditetapkan false. Jika data disortir dan Anda perlu mengoptimalkan performa, tetapkan ke true. Pada umumnya, ini seharusnya ditetapkan false. Saat penelusuran nilai numerik atau tanggal, pastikan kolom pertama dalam rentang tidak disortir berdasarkan nilai indeks, nilai teks. Misalnya, angka yang disortir dengan benar seharusnya muncul pada urutan 1, 2, 10, 100, bukan 1, 10, 102. Sebaiknya sebagaimana mestinya. Jika disortir sebagai string, menggunakan jenis sortir yang salah dapat menyebabkan nilai yang salah ditampilkan. Kunci penelusuran yang didasarkan pada ekspresi reguler tidak didukung. Sebagai gantinya, gunakan query. Kemudian, VLOOKUP memiliki performa yang lebih baik dengan rentang yang disortir dan disortir di setel ke true. Pertimbangkan menyortir kolom yang ditelusuri. Kemudian, Anda juga dapat menemukan nilai yang cocok menggunakan string pola yang menyertakan karakter pengganti, tanda tanya, dan tanda bintang. Itu karakter pengganti. Adalah karakter pengganti untuk kunci telusur dengan tanda tanya pengganti karakter tunggal dan tanda bintang pengganti kumpulan karakter. Jika Anda perlu mencocokkan tanda tanya atau tanda bintang sebenarnya, tambahkan tanda gelombang sebelum karakter. Tambahkan tanda gelombang tambahan jika Anda mencari sesuatu yang memiliki tanda gelombang. Jadi itu catatannya. Sekarang kita kembali ke kasus kita, yaitu pencarian menggunakan VLOOKUP. Di sini saya sudah membuatkan 2 buah tabel, yaitu yang satunya tabel data rekening, yang satunya buku kas. Nah, di sini sebagai contoh saya sudah buat pada tanggal 1 bulan 10 tahun 2020 ada nomor rekening 1000, yaitu keterangannya kas. Dia jumlah debitnya misalnya 200.000. Oke. Kemudian pada tanggal 1 juga, tanggal 1 bulan 10 tahun 2020. Tanggal 1 juga, persediaan barang 1.200. Persediaan barang kan ini nomor rekeningnya 1.200. Nah, ini kan belum ada. Apakah kita harus mengcopy dari sini? Kalau seandainya itu dilakukan, sebetulnya bisa saja. Tapi kan untuk kasus yang seperti ini mungkin bisa. Tapi kalau kasusnya ada ribuan dan kita cuma memasukkan nomor rekening saja yang sebelah kanan dan keterangannya ini terisi otomatis. Nah, itu akan sangat memudahkan sekali. Kalau cuma 1 atau 2 saja, saya rasa ini nggak ada gunanya. Oke, sekarang bagaimana perintah VLOOKUP itu bekerja? Nah, kita beri perintah VLOOKUP. Caranya diawali dengan tanda sama dengan, kemudian tulis VLOOKUP buka kurung, kemudian perintah pertamanya tadi adalah kata kuncinya di sini
di sini search key-nya, kunci penelusurannya. Kunci penelusurannya kita buat kolom F baris 9. Ini pembatas titik koma, langsung tekan titik koma. Kemudian rank pencariannya ada di sini. Ini rank pencarian bisa dibuat di sheet yang lain. Nanti saya contohkan bagaimana cara membuat pencarian di sheet yang lain. Sekarang kita buat ini saja dulu. Ini saya pindahkan langsung dengan tanda panah ya, panah kiri ya. Ini setelah itu saya arsir di blok semua. Wah, sudah salah pula. Ini. Kemudian indeksnya dari kata kunci, dari daerah kunci berapa. Ini adalah kolom pertama, indeks yang nomor 1, berarti ini indeks kedua. Kita buat 2. Kita tidak isikan ID sortirnya, berarti kita memasukkan ID sortirnya bernilai true. Tutup kurung. Nah, dia langsung isi dengan persediaan. Lalu kalau seandainya ini saya buat 1200 lagi, lalu ini kita copy, Ctrl C, pindah ke bawah, Ctrl V, dia masih persediaan. Seandainya dibuat 1200 lagi, lalu ini saya copy, Ctrl C, apakah masih bisa? Masih persediaan. Seandainya ini di bawahnya saya buat 1200 lagi, dan ini saya copy lagi, dia salah. Nah, apa penyebabnya? Nah, ini untuk mencari penyebabnya kita lihat di sini. Dia mulai dari kolom A11. A11. Mulai dari sini dia. Dari kolom A11. Dari baris A11, berarti dari baris penjualan. Ini rentangnya dari A11 sampai B14. A11 sampai B14. Di sini tidak ada, di kolom satunya tidak ada 1200. Sehingga ini menjadi salah. Nah, oleh karena itu ini perlu kita perbaiki. Kita tidak bisa membuat begitu saja bahwa dengan mengetik seperti itu berarti semuanya akan benar. Nggak mau. Karena perhatikan di sini. Ini dari A8 sampai B11. A8 ini sampai B11. B11. Ini kan benar bahwa kita akan menyortir di kolom ini saja. Tapi di bawahnya, di bagian ini, di persediaan yang kedua, kita menyortir tidak dari A8. Ini A8. Di bawahnya dimulai dari A9. Kenapa masih ada persediaan? Karena A9 dari sini. Dari A9 sampai B12. Dan 1200 masih ada. Nah, sehingga dia menjadi masih betul 1200. Nah, supaya dia tetap dimulai dari A8,
maka nilai ini harus dinyatakan, rentang pencarian kita harus dinyatakan dalam bentuk absolut. Bagaimana caranya? Nah, saya mulai dari yang di atas. Yang di atas tadi kan saya buat sebelum saya rekom. Nah, caranya kita edit F2, kemudian ini diberi tanda dolar. Kolomnya diberi tanda dolar, barisnya diberi tanda dolar. Sampai B diberi tanda dolar, 11-nya juga diberi tanda dolar. Nah, apakah ini harus ditulis satu-satu? Tidak usah. Ini di copy saja. Ctrl C. Lalu ini kita blok. Ctrl V. Paste. Dia akan menjadi persediaan semua. Karena apa? Pencariannya tetap dari kolom sel A8 sampai B11. Anda perhatikan ya, ini A8 sampai B11. Saya pindah ke bawah, dia tetap A8 sampai B11. A8 sampai B11. Jadi itu adalah salah satu cara untuk membuat sel ini menjadi absolut. Oke, saya rasa untuk kali ini saya cukupkan sekian dulu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan nanti kalau seandainya ada pendapat Anda, silakan tuliskan di komentarnya. Dan tetap dukung channel ini dengan tekan subscribe, bunyikan tanda loncengnya, tekan like, supaya saya tetap bersemangat untuk membuat video-video ini selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.